Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Darul Arqam rahimahullah, terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semua. Sampai malam ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Darul Arqam rahimahullah, pada kesempatan ini untuk tarawih saya mengambil tema hati-hati. Kenapa kita mesti hati-hati? Karena hati-hati ini sudah menjadi peringatan untuk kita semua, karena sudah tertulis di dalam Al-Quran. Bapak nanti silakan buka di surat Al-Mu'minun ayat 57 yang bunyinya innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Jadi ini peringatan bahwa hati-hati memang sangat diperlukan. Dalam hal apa kita mesti berhati-hati? Minimal dua, yaitu dalam hal urusan dunia dan akhirat. Misalnya bapak mau kerja, ibu bilang apa? Hati-hati ya pak. Anak mau sekolah, ibunya bilang hati-hati anak. Itu baru urusan dunia itu. Sebab kalau tidak hati-hati, ini akan menjadi bumerang. Karena sesungguhnya bahwa kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Kata Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatid dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Jadi dunia itu hanya senda gurau dan permainan. Ini yang bisa melarikan dari mengingat Allah. Maka kita harus hati-hati. Mohon maaf yang suka mancing misalnya, jangan sampai melewatkan waktu ketika azan sudah berkumandang, tetap asik aja mancing. Mancing kan nggak dilarang, ya Pak ya, boleh. Tapi jangan sampai melewatkan waktu. Ada nggak kira-kira orang yang sedang mancing itu subhanallah walhamdulillah sambil nungguin pancingannya dimakan? Nah ini yang perlu hati-hati, karena kalau hati-hati bisa lalai ujung-ujungnya nanti neraka. Di ayat terakhirnya yaitu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah bahwa dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Sudah dikasih tahu, diperingatkan sama Allah, hati-hati dengan dunia. Selain itu, bahwa dunia ini juga dilaknat. Kok bisa? Ya ini yang bersabda Nabi, inna dunya mal'unah. Sesungguhnya dunia itu terlaknat. Mal'unatun ma fiha wa ma balah. Dan
dunia itu dilaknat illa kecuali zikrullah, yang ingat pada Allah, wa alimun au ta'alimun, yaitu yang belajar atau yang mengajar. Ini yang tidak dilaknat. Nah, maka seperti ini Pak, kita yang sedang duduk di majelis ini tidak dilaknat berdasarkan hadis tadi. Itu hadis riwayat Tirmizi. Selain dilaknat, dunia ini dikatakan bangkai. Dunia jiwa, dunia ini bangkai. Bangkai untuk kita. Dimana ketika Nabi SAW sedang berjalan-jalan ke pasar bersama sahabat-sahabatnya, menemukan seekor bangkai kambing. Lalu ditawarkan oleh Rasulullah, siapa yang mau bangkai kambing ini? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kenapa bangkai ditawarkan kepada kami? Bukankah itu bangkai yang menyejukkan? Apa jawab Rasulullah? Ya inilah dunia. Dunia ini jiwa seperti bangkai. Maka bangkai itu siapa yang mau memakan? Bangkai hanyalah kotoran. Maka tidak mungkin orang yang Islam, orang yang mukmin akan makan bangkai. Maka jangan dijadikan rebutan dunia ini, karena dunia ini seperti bangkai. Maka dunia ini jalanlah sebagaimana mestinya. Jadi bagaimana menghadapi dunia ini? Jadi untuk menghadapi, jadikanlah masratul akhirah. Dunia ini ladang akhirat. Banyak-banyak beramalah di dunia ini, apalagi di bulan Ramadan ini kita berbanyak amal soleh. Nah, itu baru urusan dunia. Bagaimana dengan urusan akhirat? Oh, ini akan lebih celaka lagi. Kan ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu nggak hati-hati sama sekali. Tapi kita nggak boleh mengejas. Kita nggak boleh biar saja. Tapi itu menjadi bahan renungan buat kita semua. Sholat yang tidak tatil, yang tidak memenuhi rukun syaratnya, pasti tidak diterima. Itu baru sholat. Gimana dengan puasa? Ada yang puasa tapi tidak sholat. Ada ya Pak? Ada kan? Iya. Orang yang puasa tapi tidak sholat seperti orang yang berpakaian tidak pakai celana. Malu Pak. Iya. Berpakaian tapi tidak bercelana. Banyak orang-orang yang ngaku Islam, ikut sahur, ikut buka, tapi nggak mau sholat. Ini yang bahaya. Ini urusan akhirat berat. Maka urusan akhirat ini berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati, amalan-amalan yang dilakukan itu bisa tertolak. Man amala laisa alaihi amrun fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dariku, kata Nabi, jadi bukan perintahnya Nabi, maka amalan itu tertolak. Inilah kehati-hatian kita mendalami ayat Al-Quran Al-Mu'minun ayat 57 itu ayat yang sangat pendek, mudah dihafalkan dan bisa dipahami. Insya Allah kita tidak terlena dengan dunia, kita tidak terlena dengan akhirat, dan kita bisa selalu hati-hati dalam menjalankan amalan-amalan ini. Mudah-mudahan untuk yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Nasrullah wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.